Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, yang terdiri dari Kurnia Syafitri, Irwan Syah, Eka Hardi Yudarsa, akan mempresentasikan materi kuliah, Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam tentang Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah. Lembaga Keuangan Syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar dan maisir. Dasar hukum lembaga keuangan syariah. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lembaga keuangan syariah terbagi dua, yaitu 1. Lembaga keuangan syariah bank. 2. Lembaga keuangan syariah non-bank. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan atau financial institution adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan atau financial assets, maupun tagihan-tagihan atau claims, yang dapat berupa saham atau stocks, obligasi atau bonds dan pinjaman atau loans, daripada aktiva real misalnya bangunan, perlengkapan atau equipment dan bahan baku. Di dalam lembaga keuangan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah sendiri terbagi menjadi lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Ada beberapa jenis lembaga keuangan syariah non-bank. 1. Asuransi syariah. 2. Pegadaian syariah. 3. Pasar modal syariah. 4. Dana pensiun syariah. 5. Usaha syariah. 6. Lembaga zakat. 7. Lembaga wakaf. 8. Koperasi syariah dan 9. Lembaga keuangan mikro syariah. Lalu apa fungsi lembaga keuangan syariah non-bank? Yang pertama adalah asuransi syariah. Asuransi syariah, ta'min, takaful, atau tathamun, adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang, pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabaru, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad, perikatan, yang sesuai dengan syariah. Dasar hukum asuransi syariah terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia hidup di dunia sebagai makhluk sosial haruslah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan nasabah untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial. Akad asuransi syariah terbagi menjadi dua, yaitu akad tijarah, adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang di dalamnya terdapat perhitungan untung rugi secara material. Akad tijarah yang diterapkan pada asuransi syariah, ialah akad wakalah bil ujrah dan akad mudarabah mustarakah. Akad tabaru berasal dari kata tabara'a ya tabara'o, tabaruan, yang berarti hibah, dana kebajikan, atau derma. Konteks akad di asuransi syariah, tabaru, bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain. Selanjutnya pegadaian syariah. Gadai dalam Islam disebut rahan. Gadai atau rahan menurut bahasa, tetap, berlangsung, dan menahan, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Menurut istilah-istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara, sebagai tanggungan utang. Rahan telah terjadi karena adanya transaksi muamalah non-tunai, hutang piutang. Dalam Islam sendiri, jika bermuamalah dilakukan tidak secara tunai, maka dianjurkan agar ditulis. Hal ini bertujuan sebagai bukti supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4, Desen MUIV, 2000 tentang murabahah diperolehkan adanya jaminan. Hukum jaminan dalam akad murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Sehingga dari pihak bank atau pegadaian yang posisinya sebagai murtahin, penerima gadai, dapat meminta nasabah sebagai rahin untuk menyediakan barang jaminan, marhun, yang dapat dipegang. Selanjutnya pasar modal syariah.
Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Terdapat karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum pasar modal syariah Surat Al-Baqarah ayat 275. Artinya, orang-orang yang makan, mengambil, riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan saitan lantaran, tekanan, penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya, terserah, kepada Allah. Orang yang kembali, mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Apa sebenarnya fungsi pasar modal syariah? Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya Surat Al-Baqarah ayat 275. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri ungu pada pasar modal konvensional. Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya dana pensiun. Dana pensiun syariah adalah program atau layanan yang bertujuan untuk memberikan manfaat finansial berdasarkan prinsip syariah Islam dan hukum negara kepada peserta yang memasuki masa pensiun. Dasar hukum dana pensiun syariah. Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional Nomor 88 Desen MUI Nomor 11 Tahun 2013 mengenai panduan umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Aturan tersebut berisi penyelenggaraan dana pensiun yang bermanfaat seperti pengelolaan dana pensiun, penerima manfaat pensiun dan akad yang akan digunakan. Singkatnya, program pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola menggunakan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, melalui Dewan Syariah Nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan No. 33, POJK 5 tahun 2016 mengenai pelaksanaan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan OJK, setiap pengelola harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua kegiatan penyelenggaraan program dana pensiun tidak melanggar prinsip syariah. Apa saja keuntungan dana pensiun? Memberikan keuntungan yang relatif stabil untuk investasi dalam jangka panjang, serta memiliki batasan dalam industri non-halal, misalnya rokok dan pornografi. Memberikan peluang kepada lembaga keuangan syariah untuk berkembang dan memperkuat hasil pendapatan yang dapat meningkatkan keuntungan. Kualitas investasi sukuk dan indeks saham syariah yang cukup menjanjikan di masa yang akan datang. Menjamin kepastian ketersediaan sumber penghasilan yang dikelola secara syariah untuk biaya hidup di waktu pensiun. Perkembangan dana pensiun dengan prinsip syariah sangat berpengaruh dalam perekonomian nasional, karena dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, berikut beberapa keuntungan yang bisa didapatkan melalui dana pensiun syariah. Selanjutnya, usaha syariah. Secara sederhana, bisnis syariah juga dapat diartikan sebagai kegiatan usaha dengan menjual produk-produk untuk mendapatkan keuntungan sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, bisnis berbasis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga ada dasar nilai dan akhlak yang termanifestasi dalam kegiatan muamalah. Profesor Perbankan Syariah dan pimpinan Institut Agama Islam Tazkiyah, Profesor Dr. H. Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa konsep bisnis syariah harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu 1. Produk yang dijual atau ditransaksikan haruslah halal. 2. Tidak boleh ada unsur riba. 3. Akad transaksi harus bebas dari unsur gharar atau samar-samar. 4.
Terbebas dari praktik masir atau the winner takes all. 5. Harus mengutamakan prinsip adil. Selanjutnya lembaga zakat. Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzaki, baik perorangan maupun badan usaha di mana penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya di Indonesia dipersepsikan infak dan sedekah. Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau muzaki kepada pihak yang kekurangan dana atau mustahik. Lembaga zakat di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 38, Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat atau BAZ adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan zisat atau zakat, infak dan sodakoh secara berdaya guna dan berhasil guna. Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Lalu fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah yang diterima atau dikumpulkan dari muzaki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Lalu tujuan lembaga zakat, meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman. Meningkatnya fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Meningkatnya hasil daya guna dan daya guna zakat. Beberapa manfaat lembaga zakat, mempermudah muzaki dalam membayar zakat, mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap takabur, melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya amil zakat akan memeratakan penikmatan dana zakat daripada melakukan pembayaran zakat secara orang per orang. Selanjutnya lembaga wakaf. Untuk mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah yang diterima atau dikumpulkan dari muzaki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir atau pengelola aset wakaf yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Tugas dan wewenang. Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Memberhentikan dan mengganti nazir. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Selanjutnya koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil syariah. Koperasi syariah memiliki tujuan pada umumnya, yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Ada beberapa fungsi koperasi syariah. Membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan. Membantu membangun keahlian para anggota maupun masyarakat luas agar lebih sejahtera keadaan sosial ekonominya. Mengembangkan kualitas sumber para anggota yang terlibat agar bisa lebih konsekuen, konsisten, amanah, profesional saat menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Membuka kesempatan lapangan pekerjaan sebagai penghubung dua pihak yaitu penyedia dana dan yang memakai dana, agar dana yang dipinjam bisa lebih optimal dimanfaatkan.
Memperkokoh anggota koperasi agar makin solid dalam bekerja sama dalam upaya mengontrol operasional koperasi. Apa saja perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah? Terdapat beberapa perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Beberapa di antaranya, yaitu sistem bunga. Pada koperasi konvensional terdapat sistem bunga yang diberikan pada nasabahnya sebagai wujud dari keuntungan koperasi. Sementara dalam koperasi syariah, menerapkan sistem bagi hasil sebagai salah satu keuntungannya. Sebagai lembaga zakat, koperasi konvensional biasanya tidak menjadi tempat penyalur zakat. Lain halnya dengan koperasi syariah yang menyediakan layanan penyalur zakat sebagai salah satu praktik ekonomi di dalamnya. Sisi pengawasan. Pada koperasi konvensional berfokus pada pengawasan kinerja pengelolaan koperasi saja. Sedangkan koperasi syariah bukan hanya berfokus pada pengawasan kinerja yang berlandaskan prinsip syariah Islam saja, tapi kejujuran di internal koperasi serta aliran dana dan pembagian hasil. Penyaluran produk. Koperasi syariah tidak memberlakukan sistem kredit pada uang atau barang-barangnya, tapi dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga. Koperasi syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil. Jika ada nasabah koperasi yang mengalami kerugian, koperasi tersebut akan memperoleh pengurangan pengembalian uang. Selanjutnya, lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi-formal, dan informal yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Sedangkan lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan kegiatan usaha syariah, lembaga keuangan mikro syariah misalnya Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Sebagai solusi sulitnya akses bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan formal. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat yang pada awal pendiriannya menggunakan sumber daya, dana atau modal dari masyarakat setempat. BMT merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. Kegiatan yang sering dilakukan oleh BMT adalah mendorong agar masyarakat menabung di BMT serta juga membiayai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka. Apa saja persamaan dan perbedaan BMT dan Bank Syariah? Persamaan BMT dan Bank Syariah yaitu, merupakan lembaga keuangan syariah, menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Lalu perbedaan BMT dan Bank Syariah ialah dasar hukum, bentuk badan hukum, jenis lembaga, sasaran bisnis, batasan wilayah usaha. Demikian presentasi dari kelompok kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.